Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita kemanapun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan Ustazah Maya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman sudah siap untuk berdoa? Ustazah izin untuk memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah izin untuk menyampaikan aturan selama menonton video. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton videonya dari awal sampai tuntas agar teman-teman paham materi apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus dan menyimak materi yang Ustazah sampaikan di dalam video. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengulang kembali materi yang sudah kita bahas bersama-sama dan dipelajari lagi di rumah. Yang keempat, pastikan teman-teman membereskan alat tulis yang teman-teman gunakan. Pastikan dirapihkan ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Selanjutnya, di sini ada pengertian Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sebagian manusia yang telah dipilihnya menjadi utusannya untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 75 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basyir. Artinya, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, teman-teman tahu tidak apa ya pengertian Rasul itu? Ada yang tahu? Betul! Rasul adalah orang yang telah dipilih Allah untuk membawa risalah bagi umatnya. Itu yang dinamakan Rasul. Jadi, Rasul Allah adalah utusan Allah atau manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Jadi, teman-teman harus bisa membedakan antara nabi dan rasul. Ya, teman-teman. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya kepada Rasul. Rasul Allah yang telah membawa risalah bagi manusia. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Nah, teman-teman harus hafalkan ya, rukun iman itu ada 6. Silahkan teman-teman hafalkan di rumah. Dan sekarang kita akan mempelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah.
Bagaimana ya cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, teman-teman? Baik, kita bahas ya. Pastikan teman-teman fokus. Yang pertama, mentaati dan menjalankan segala ajaran Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, meneladani perilaku Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menjauhi segala larangan Rasul-Rasul Allah. Itu adalah cara bagaimana kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman berkenaan dengan cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ustazah izin ya untuk membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi, teman-teman, jika teman-teman berbeda pendapat tentang sesuatu, maka teman-teman kembalikan lagi ke dalam Al-Quran dan sunnahnya atau hadis. Selanjutnya, nah, kita di sini akan membahas tugas-tugas Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Pastikan teman-teman fokus dan menyimaknya. Yang pertama, untuk tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya dan mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Silahkan teman-teman boleh membuka Al-Qur'annya. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada umatnya agar bisa memperoleh rahmat Allah sehingga hidupnya sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang ketiga, tugas Rasul adalah sebagai uswatun hasanah atau teladan bagi umatnya. Ini juga terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ternyata tugas-tugas Rasul itu ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Nah, kita harus mempercayai tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya sudah terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada yang keempat, ada di dalam hadis. Tugas Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makari wal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini ada nama-nama Rasul Allah yang wajib diketahui oleh teman-teman. Biasanya kita juga menyebut Rasul Allah dengan sebutan Nabi.
yaitu orang yang menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman harus tahu ya perbedaan antara nabi dan rasul. Di sini kita akan bahas 25 nama-nama dan rasul yang wajib diketahui oleh teman-teman. Ustazah, ada lagunya teman-teman agar teman-teman cepat menghafalkan 25 nama nabi dan rasul. Teman-teman boleh ya diikuti. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Teman-teman boleh sambil menyanyi, sambil menghafalkan 25 nama nabi dan rasul agar teman-teman cepat menghafalkannya dan lebih cepat memahaminya juga. Nah, selanjutnya ada proyek PAI yang harus teman-teman kerjakan di sini. Yang pertama, silakan teman-teman tuliskan pengertian rasul. Yang kedua, tuliskan tugas-tugas rasul. Yang ketiga, bagaimana cara beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tuliskan 25 rasul utusan Allah dan hafalkan ya teman-teman. Nah, selamat mengerjakan proyeknya. Untuk proyek yang sudah teman-teman kerjakan dan sudah tuntas dikerjakan, silakan teman-teman kirim di Classroom. Nah, pastikan mengerjakannya di buku tulis PAI dan menyerahkannya dalam bentuk foto. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah untuk materi pembahasan hari ini sudah tuntas. Pastikan teman-teman dipelajari kembali ya di rumah. Ustazah izin untuk memimpin doanya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.